Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para salikin, sahabat-sahabat saya, jamaah Yumiyin, Yumiyat yang insyaallah semoga kita senantiasa mendapatkan ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mari kita selalu bersyukur pada Allah atas karunia-Nya, iradahnya, sehingga kita bisa melanjutkan pengajian kolbu ini dalam rangka memperbaiki hati kita, khususnya dalam mempersiapkan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para salikin rahimakumullah, terakhir kemarin kita pada satu makhluk yang ada di dalam diri kita itu bermacam-macam. Salah satu yang kita ketahui di akhir itu adalah menyangkut wallati tubayyidul ladzi labana wa tuhammirud dama was-sabah. Jadi peranan dari usus kita. Usus kita itu apa? Adalah tubayyidul laban. Jadi membersihkan, memutihkan seluruh tubuh kita itu. Wa tuhammirud dam, dan itulah yang juga bisa memerahkan darah kita. Nah, karena itu kalau perut kita tidak bagus, yang masuk juga tidak bagus, itu mempengaruhi kesehatan manusia. Dan tentu kalau yang masuk itu yang haram dan yang syubhat, itu juga mempengaruhi dari nafas jiwa kita. Nah, karena itu para salikin kita lanjutkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif fi hadzal kitab wa nafdhul bihima bi ulubiha fit darain amin ya rabbal alamin. Wal maqsudu an ta'lama kan fi batinika min awalima mukhtalifatin kulluhum mas'uluna bi khidmatika wa anta fi ghaflatin anhum wa hum la yastahrihun wa la ta'rifuhum anta wa la tashkuru wala tashkuru man an'ama 'alaika bihim. Para salikin, semua yang ada di dalam tubuh kita, ya, prakteknya adalah tidak bergerak, tidak berhenti. Itu semua membantu melayani jiwa kita. Ya, karena itu wal maksud, dan yang terpenting yang harus kita ketahui antak lama, yang harus kita ketahui dari semua yang ada di dalam anatomi atau makhluk di dalam diri kita itu, kam fi batinika min awalil mukhtalifin kulluhum mas'uluna bi khidmatika. Jadi dengan demikian antak lama, kamu harus tahu semua. Ya, betapa fi batinika di dalam dirimu itu, ya, min awalil makhluk mukhlatifatin, banyak sekali makhluk-makhluk yang bermacam-macam. Kulluhum, semua makhluk yang ada di dalam diri kita, jiwa kita itu, kulluhum mas'uluna bi khidmatika. Semua itu berfungsi khidmah, melayanimu. Ya, melayanimu, ya. Wa anta fi ghaflah anhum. Tapi seringkali kamu itu tidak mau tahu. Perutnya waktunya istirahat dikasih makan terus, ya.
mestinya mata ini harus berhenti, diajak nonton bola sampai tengah malam sehingga tidak bisa istirahat. Semua itu akan mempengaruhi dari anatomi tubuh kita. Jadi anehnya ya, semua melayani kita, kita sebagai tuannya, Al-Malik ya, kita sebagai rajanya tidak mau tahu apa yang dilakukan rakyatnya. Ini seringkali kan gitu, kamu harus begini ya, rajanya enak aja, dia tidak mengetahui terhadap posisi yang ada di dalam kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh makhluk-makhluk itu. Ya, kemarin darahnya gimana, limpahnya gimana, ginjalnya gimana, perutnya gimana. Seringkali sang bos itu tidak mau tahu. Maunya nafsu, mulut ingin makan, makan saja. Tapi perutnya rusak. Apalagi yang haram dan halal, yang subhan. Ya, ini anehnya, wa anta fi ghaflah antum, tetapi Anda, kita semua itu ghaflah, lupa bahwa mereka itu juga perlu istirahat. Wa huwa yastarihun. Mereka itu karena Anda perintah terus layastarihun, nggak ada istirahatnya. Makan limpahnya, ya, ginjalnya harus membersihkan darah, tidak ada berhenti. Yang dimakan juga sesuatu yang membahayakan, ya, jeroan dimakan, semua dimakan, menjadikan kita itu penyakit. Nah, sumber penyakit. Nah, ini yastarihun, kemudian kita tidak istirahat. Ya, apa makhluk-makhluk tidak istirahat. Wala ta'rifum anta wala taskuru. Anda wala ta'rifun, memang Anda tidak mengetahui, tidak menyadari, tidak ya'rifun. Mereka itu juga butuh istirahat, perlu disapa. Dagingnya, darahnya, ya, kemudian tulangnya, limpahnya, ginjalnya, pankreasnya, semua itu harus disapa dan dijaga. Itu bagian dari kita mensyukuri dari Allah. Ya, jadi jangan seenaknya. Suruh makan, suruh hantam makanan macam-macam, makan, jangan. Jadi ini bagian dari mensyukuri. Kalau tidak itu kita sakit, kalau sudah sakit tidak bisa beribadah dengan baik. Nah, wala tarifuhu, Anda itu tidak mau tahu, kadang-kala tidak menyadari, wala taskuru, dan kadang-kala Anda tidak bersyukur. Mata, telinga, hidung, panca indera di dalam diri kita, ya, kita nggak bersyukur. Padahal man an'ama 'alaika bihim, padahal Allah itu adalah melimpahkan, ya, an'ama, nikmat-nikmat yang tiada tara, 'alaika, kepada kita, bihim, dengan makhluk-makhluk itu. Coba Anda, kalau Anda makan enak, perutnya nggak bisa keluar, maaf BAB-nya, kira-kira enak nggak? Nggak enak. Nah, inilah maka Anda harus tahu fungsi itu, dan kita jangan israf, bahasa lainnya itu israf, berlebihan. Karena kalau berlebihan itu pasti wala tusrifu, ya, dan israf itu adalah perbuatan dari setan. Nah, ini yang saya katakan para salikin, ada hubungan korelasi antara kesehatan anatomi kita di dalam makhluk-makhluk dalam jiwa kita, diri kita itu, dengan ketenangan jiwa dan cara berpikir. Jadi kalau kita dalam suasana nggak tenang, mungkin makanannya itu terbuat dari sesuatu yang menjadikan dia tidak tenang. Kalau terlalu banyak kopi, insomnia, nggak bisa tidur. Kalau insomnia, paginya pasti dia tidak bisa bekerja dengan baik. Inilah hebatnya dari Imam Ghazali itu menganatomikan, mentaksonomikan diri kita itu dalam konteks ibadah. Ini yang perlu saya sampaikan. Nah, saya lanjutkan. Faslun fi ma'rifati tarkibil jasadi wa nafil a'dha'i allati yuqallu anha fi ilmin tasrihi wa wa ilmu adib wal khalqu ghafiluna anhu wa kadzalika ilmul tibin. Ini lanjutan ya
Tadi itu bagian-bagian dalam diri kita mempengaruhi cara berpikir, cara ibadah kita. Sekarang mengenal susunan tubuh. Faslun fi ma'rifatat tarkibil jasad. Jadi pasal yang menerangkan susunan tubuh kita, wa nafa'i jasad wa manafi'at a'dha'il lati yuqalu anha. Dan ini mengenal susunan dan fungsi-fungsi tubuh kita yang diterangkan dalam ilmu urai, di dalam ilmu taksonomi, fil ilmi, tasrih, yaitu ilmu yang menerangkan tentang anatomi tubuh manusia. Wa huwa ilmun azim, dan ini semua adalah ilmu yang sangat penting. Ini bagian dari Imam Ghazali itu, selain ilmu tasawuf tapi juga ilmu-ilmu biologis, ilmu tentang anatomi manusia hebat juga. Karena itu ya memang jarang Hujatul Islam lagi, karena memang itu menguasai dari hulu hilir dari masalah ilmu-ilmu yang masalah batiniah maupun ilmu-ilmu kauniyah, alam raya ini. Ya. Wal khalqu ghafilun anhu. Ini penting agar orang itu tidak ghaflah, ya, tidak lupa. Kalau sudah tahu anatomi kita itu, ini sangat penting agar kita itu tidak ghafilun, tidak lupa terhadap diri kita, ya. Wa kadzalika ilmu tibbin, dan ini biasanya juga diajari dalam ilmu tibbin, ilmu-ilmu kedokteran, ilmu-ilmu yang menyangkut medis seorang dokter. Nah, fakulu man arada ayang zuro fi nafsihi wa ajaibi sun'illah Allah Ta'ala, ya, yahtaju ila ma'rifati fala salasatil asya'i minas sifail ilahiyah. Ini menerangkan fakulu, ya, setiap orang, ya, man aroda, yang ingin mengetahui, ya, yang duru fi nafsihi, dari semua anatomi itu, wa ajibi, dan semua keajaiban fungsi-fungsi dari anatomi manusia itu, sun'illahi ta'ala fiha, maka ini adalah contoh yang tidak bisa dipadankan, yaitu ajaib, keajaiban-keajaiban Allah menciptakan manusia. Yahtaju ila ma'rifah, untuk mengetahuinya itu maka ada salasi asya, ada 3 bagian. Melihat ciptaan, melihat manusia sebagai ciptaan Allah itu bisa dilihat dari 3 bagian. Min sifatil ilahiyah, dan itu menyangkut dari sifat-sifat ketuhanan. Jadi semua itu manusia itu dikatakan ahsanut taqwim. Mengapa? Nah, ini jawabannya. Laqad khalaqnal insana fi ahsanit taqwim. Takwimnya itu gimana? Nah, ini jawabannya. Para salikin yang saya cintai, ya, wa qala mu'alif hadal kitab wa na'udzu bihima bi ulumiha fit darain. Al-awwal ayyarifa anna khaliqas syahsi qadirun alal kamali wa laysa bi'ajirin wallahu subhanahu wa ta'ala wa laysa amalun fil alami bi'ajabi min khalqis insan min ma'in mahin wa tasfiru hadas sahni bihadis suratil wal ajibati kama qala Allah subhanahu wa ta'ala inna khalaqnal insana min nutfatin amsajin nabtalihi. Para salikin, yang pertama tentang keajaiban kebesaran Allah dalam menciptakan manusia itu adalah ayyarifa, perlu diketahui, anna khaliqas syahsi qadirun alal kamal, yaitu tentang kamal, tentang kesempurnaan manusia, ya. Dan ini adalah ciptakan Allah subhanahu wa ta'ala, dan ini adalah kreasi ciptaan manusia, ciptaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Coba, manusia itu ada 3, ya, ada akalnya, ya, ada nafsunya, ada hatinya.
Ini manusia. Malaikat ya dia tidak punya perasaan dan punya akal, tapi yang ada adalah ketundukan saja. Binatang tidak punya akal, ya. Kemudian dia ada nafsu, tapi hatinya kecil. Hatinya adalah dia tidak punya perasaan. Ya, dia membunuh anak, itu biasa kalau binatang. Artinya kalau manusia itu membunuh anaknya itu melebihi dari binatang. Nah, ini yang disebutkan dengan Allah itu menciptakan maha sempurna. Ya, wa subhanahu wa ta'ala wa laisa amalan fil alami bi'ajimin min khalqil insan. Ya, tak ada yang dapat menciptakan semua itu kecuali Allah Ta'ala. Allah itu menciptakan lebih unik ya minal alam ya. Kalau alam itu gampang, gunung, kemarin kan kita bahas kan, ada gunung sebagai paku bumi, ada lautnya apa, ada juga tumbuh-tumbuhannya, ada juga pantainya ya, lautnya. Itu semua adalah lebih mudah dari menciptakan alam, menciptakan manusia. Jadi lebih unik manusia itu ya, min khalqil insan, daripada menciptakan alam. Nah, dalam positif mengapa menciptakan alam itu lebih mudah? Memang alam itu diperuntukkan untuk manusia. Manusialah yang sebagai khalifatullah fil ardh, manusia yang mengelola. Jadi dengan manusia yang mengelola, karena dia subjek, tentu lebih berat daripada objek. Walaupun bagi Allah menciptakan apa saja itu adalah kudrah, kuat apa saja, bisa apa saja. Tapi dalam konteks keunikan, alam dan manusia itu lebih unik dari alam. Ya. Manfina wa taswiru hadasaihu bihadis surati wal ajibah. Ya. Mengapa manusia itu diciptakan itu adalah apa? Lebih unik ya, karena memang manusia itu melebihi dari anatomi alam itu ya. Di hadis surati ajibah ya, dan diciptakan itu gambaran surahnya manusia itu ajibah, itu semua adalah begitu elok, ajaib ya. Coba melihat orang cakep, hati adem, melihat orang cantik, hati adem, melihat pemandangan, hati adem. Coba kalau binatang melihat apa saja dia nggak ada rasa. Memang manusia itu adalah keelokannya Allah. Jadi dia itu diciptakan memang unik, sempurna, elok, indah. Itulah manusia. Ya. Seperti Allah yang sampaikan, baqallahu ta'ala, inna khalaqnal insana minut fatin amsajin nabtalihi. Jadi inna khalaqnal insan, sesungguhnya aku ciptakan manusia itu min nutfah, dari awalnya tuh nutfah, tidak berharga ya, baunya juga nggak enak, katakan nutfah ya, amsajin nabtalihi, kemudian kami membaurkan ya nutfah itu menjadi sebuah akhirnya manusia, tapi akhirnya karena Anda orang elok, karena makhluk yang sempurna, kami akan mengujinya ya. Amsajin nabtalihi, karena Anda menjadi pemimpin, karena pemimpin itu harus dimintai pertanggungjawaban. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Ini mengapa? Karena elok, maka Anda harus bertanggung jawab dengan keelokannya itu. Kalau binatang enggak, gitu loh. Fa'i'atatuhu ba'dal maut ahwanu alaih. Maka dari itu Anda manusia setelah mati akan diminta pertanggungjawabkan. Bagi Allah menghidupkan orang yang mati nanti dia melahir dan hidup lagi itu mudah ya, di sini mudah. Li'anna i'adah ashulu minal ibtida, karena meneruskan itu lebih mudah daripada memulai
Ini dalam ukuran kita ya. Tapi buka Allah wal awalu wal akhir itu gampang. Mengakhiri, menghidupkan itu gampang. Nah, pendek kata, Allah lah yang berkuasa dan manusia itu adalah diciptakan yang sempurna, berbeda dengan makhluk yang lain. Nah, ini yang pertama. Nah, karena yang pertama itu, karena manusia itu awalnya nutfah, akhirnya menjadi makhluk yang terbaik, ahsanut taqwim. Mbok iya, bahasa Jawanya mbok iya, jangan sombong. Lah kowe itu, kita itu diciptakan dari apa? Kok sombong? Nah, gitu lah. Barangnya aja nggak berharga. Oke. Nah, ini. Yang kedua, wasani ma'rifatu ilmihi subhanahu wa ta'ala wa anna muhitun bil asya'i kulliha. Li'anna hadil ajaiba wal ghoraiba wa la tumkinu illa bikamalil ali. Nah, sekarang Anda makhluk yang sempurna, makhluk yang diciptakan oleh Allah sebagai khalifatullah. Untuk kesana apa? Untuk membuktikan bahwa kita itu makhluk yang terbaik apa? Ma'rifati ilmihi subhanahu wa ta'ala. Maka dengan demikian kita harus mengetahui ilmu Allah, ya, ilmu yang menuju Allah, ilmu yang bisa mendekatkan diri pada Allah, ya, wa annahu muhitum bil asai kulliha. Karena dengan demikian segala sesuatunya itu bisa kita kuasai. Kalau sudah dikuasai, ilmu itu akan kita mendekatkan diri pada Allah. Apa ilmu yang bisa mendekatkan diri pada Allah? Ya, secara lengkap ya, kalau mau jujur ya, akidah, syariat, tasawuf. Nggak bisa terhadap akidah keyakinan. Syariah itu bagian dari sesuatu yang menunjukkan baik buruk ya, dan dijalankan. Tapi kalau tasawuf itu proses pengendapan diri yang menunjukkan, mengharapkan, dan akhirnya menuju pada apa? Menuju pada musyahadah, mukasafah pada Allah. Jadi ini kalau Anda, kita semua itu menjadi makhluk yang baik, lakukan akidah, syariah, dan tasawuf. Lakukan syariat, tarikah, ma'rifat, hakikat. Ini namanya ma'rifatu ilmihi subhanahu wa ta'ala. Itulah ilmunya Allah, ilmu menuju Allah, ya. Li'anna hadil ajaibi, maka sesungguhnya keajaiban-keajaiban, wal ghoraibi, ya, dan sebuah keelokan diri manusia itu latum kinu, tidak mungkin terwujud illa bi kamalil ilmi, kecuali kita sempurna ilmu itu. Jadi kalau ilmu kita ilmu dunia ya dapatnya dunia, tapi kalau akhirat dunianya dapat. Kalau kita menuju Allah, maka Allah yang akan membela kita. Karena itu mengapa di dalam ilmu muraqabah, ilmu tarikah dalam maqam muqarrabah itu ada af'alnya, ada sifatnya, ada ma'iyahnya, semua itu karena Allah. Dan ini kalau orang sudah dekat Allah akan selalu dibina, akan selalu didampingi, dibimbing, ya. Allah itu min hablil warid, Allah itu sangat dekat dengan diri kita. Nah, yang ketiga, terakhir, para salikin, qala mu'allif hadal kitab wa naflu bihima bi ulumiha fid dharain, ats-tsalitsatu an ta'lama al-lutfahu wa rahmatahu wa inayatuhu muta'alliqatun bil asai kulliha wa annaha la nihayatalaha lima tarafin nabati wal hayawani wal ma'adini fi sa'atil kudrati wa husnis syur wal alwan. Ini yang ketiga. Yang ketiga, antak lama, ketahuilah bahwa anna lutfah, Allah itu lembut. Jadi kalau orang sedikit-sedikit marah itu bukan mengikuti sifat Allah yang lutfin. Karena itu di dalam kita melakukan pendekatan Allah, zikirnya zikir latifah, mendekatkan, melembutkan hati kita. Sepertinya Allah memiliki lutfah,
Allah itu maha lembut. Wa rahmah, Allah itu maha kasih, tidak membedakan manusia. Semua manusia itu rahman. Tapi rahimnya nanti di akhirat. Rahman siapa saja, iman tidak iman dikasih rezeki. Itulah Allah yang tidak membedakan. Tapi rahimnya itu karena hidayah nanti di yaumil akhir. Wa inayah, dan Allah itu yang maha menolong. Ya, siapa saja ditolong, makhluk apa saja ditolong. Muta'alatun bi asya'i kuliha, dan itu semua berhubungan dengan segala sesuatu yang tidak ada henti-hentinya. Allah itu mengasihi, menyapa, inayah, menolong orang, menolong manusia, itu tidak ada hentinya, ya. Wa annaha la nihata laha, maka dengan demikian itulah yang kita bisa saksikan semuanya, itu tidak hentinya. Lima tarofin nabati wal hayawani bal muta'ani fi sa'atil qudrah. Maka dengan demikian, ya, seperti yang kau saksikan, misalkan tumbuh-tumbuhan. Lima tarofid dan fiddana, punah, tumbuh-tumbuhan hidup. Timur Tengah nggak ada tumbuh-tumbuhan, dikirim dari daerah-daerah tropis. Kita buah-buahan rendah ada dari makanan yang lain. Pokoknya Allah itu mencukupi semua urusan makanan, kebutuhan pokok manusia dimanapun berada. Istilahnya tidak ada orang itu lapar karena nggak ada makanan. Itu kasih sayangnya Allah, ya. Itu nabat, ya. Wal hayawan, dan juga binatang, ya. Ada saja binatang yang diperuntukkan kita, ya. Ayam ada, daging kambing, sapi ada, mau korban apa saja bulan suci, bulan Idul Adha selalu ada, tinggal mau enggak, nah, gitu. Allah ciptakan semua ada seluas-luasnya. Wal ma'adi fi sa'atil qudrah, dan semua ciptaan-ciptaan yang ada di tambang, ya, dari tambang dari dalam, ya, itu keluar. Karena itu kan doa kita kan itu salah satunya kalau sholat duha kan, ingkana fis sama fa anzir wa ingkana fil ard fa ahrid. Nah itu kan, kalau di langit turunkan ya Allah, kalau di bumi keluarkan ya Allah. Itu semua diperuntukkan manusia. Nah, dengan demikian wa husnus suwari wal alwan, itulah keindahan dan keelokan aneka warna ciptaan Allah. Tapi intinya satu, itu semua diperuntukkan oleh kepada manusia. Permasalahannya manusia itu mau enggak ma'rifatu ilmihi subhanahu wa ta'ala, mau enggak mendekatkan dengan makrifah ilmihi subhanahu, mendekatkan mahabbah, makrifah dengan ilmu-ilmu Allah. Kita jangan berorientasi hanya mencari ilmu-ilmu dunia saja. Jadi saya pikir itu para salikin, rahimakumullah, moga-moga pertemuan ini mendapatkan ridho dari Allah Ta'ala. Intinya ini mengkorelasikan antara satu, asupan yang masuk diri kita, dua, membentuk sebuah dioperate oleh anatomi tubuh kita, ya, itu refleksinya, outputnya, outcome-nya adalah cara berpikir, kejernihan hati kita, kemudian af'al kita, perbuatan kita. Dengan asupan itu, anatomi diri kita itu semakin menjauhkan diri pada Allah atau tidak. Kalau asupan kita itu baik, halal, thayyib, itu insya Allah anatomi tubuh kita akan bagus, dan insya Allah kita akan mendekatkan diri pada Allah itu mudah. Boleh disimpulkan, kok kita berat sekali mendekatkan diri pada Allah, kita perlu introspeksi. Jangan-jangan makanan kita itu ada yang sesuatu yang bukan haknya, atau israf. Jadi inilah Hujatul Islam Imam Ghazali itu sangat jeli mengkorelasikan antara aspek yang tangible,
tangible itu adalah makanan, yang intangible ada yang di dalam diri kita. Allah Ta'ala alaikum minkum wallahu muwafiq ila aqnatarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.